Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak yakin bahwa semuanya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti senang untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan datang beribadah. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyi bersama-sama satu pujian. Adik-adik boleh berdiri, kita akan nyanyi dengan penuh sukacita. Anak-anak Tuhan senang memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan juga panjang sabar, tidak suka marah. Anak-anak Tuhan juga senang untuk menyanyi, memuji Tuhan. Karena itu, mari kita sekali lagi kita menyanyi
Mari puji Tuhanmu. Adik-adik boleh berdiri, ikutin gerakannya. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan celah, haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita akan serahkan ibadah kita pada pagi ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Adik-adik bisa mengikuti doa dari kakak yang akan kakak sampaikan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan, baik kakak-kakak yang melayani maupun kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah kami boleh diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita membaca nats pembimbing. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh disiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat yang ke-50. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Adik-adik, itulah nats pembimbing yang kita sudah baca bersama-sama. Kita akan menyanyi satu lagu lagi yang akan menjadi tekad bagi kita semua supaya kita juga menjadi garam dan terang dunia. Kita akan menyanyi bersama-sama kembali lagu Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak orang. Jadilah garam bagi dunia, memiliki peran dan berguna.
Adik-adik, kita mau dimanapun kita berada, bahwa semua orang yang ada di sekitar kita menjadi senang. Dan kita mau semakin hari semakin bertumbuh secara iman kita. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus senang untuk membaca firman Tuhan. Kita juga boleh mengungkapkan, boleh memuji Tuhan melalui doa-doa kita. Baca kitab suci dan doa tiap hari akan kita nyanyikan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau Adik-adik, saat ini mari kita kembali berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita mampu untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memperoleh kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, ketika kami membaca firman Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan cerita yang diambil dari firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan tolong kami untuk taat melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui kakak-kakak. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mari kakak mau mengajak adik-adik sebelum kita membaca Alkitab, kita mau bersatu dalam doa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi ini kami anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Tuhan kiranya berkati, biarlah kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan, dan biarlah kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk pembacaan firman pada pagi ini akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5. Dengan judul perikop, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca Alkitab. Sekarang coba adik-adik perhatikan ke depan. Coba lihat di sini ada gambar apa? Ya, ada gambar anak yang sedang belajar di kelas ya. Gambar ini pada saat belum pandemi ya. Jadi belajarnya masih di sekolah. Nah, anak ini sedang berdiri di depan teman-teman dan guru, dia sedang bercerita ya. Mungkin ada tugas dari gurunya untuk bercerita ke depan ya. Siapa adik-adik yang pernah seperti ini? Adik-adik yang sudah SD ya, yang pernah disuruh gurunya untuk maju ke depan untuk bercerita atau bernyanyi atau bermain musik ya. Nah, gambar ini juga seperti itu ya. Jadi anaknya maju ke depan, dia bercerita di depan teman-teman dan gurunya. Dia berani, dia tidak merasa malu
ya. Nah, kaki ini ada gambar lagi, ya. Gambar apa ini? Ini adalah gambar Bapak Paulus, ya. Siapa? Bapak Paulus. Ada yang namanya Paulus? Enggak ada, ya. Kalaupun ada, berarti sama, ya. Seperti cerita pagi hari ini, ya. Oke, Bapak Paulus juga sama seperti gambar yang tadi. Dia sedang berada di depan banyak orang dan sedang bercerita, ya. Tetapi Bapak Paulus waktu dia sedang bercerita, dia memakai bahasa Yahudi, ya. Dia memakai bahasa daerahnya. Nah, ketika Paulus sedang bercerita di depan orang banyak, saat itu Paulus tengah berada di dalam ancaman, ya, karena Paulus akan ditangkap, ya. Nah, tetapi Paulus dengan berani dia bercerita di depan orang banyak memakai bahasa Yahudi, ya, bahasa di tempat itu. Jadi ketika Paulus berbicara, banyak orang yang akhirnya diam dan menjadi tenang, ya. Awalnya mereka marah mau menangkap Paulus. Karena apa? Karena Paulus memberitakan firman Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang tahu itu, mereka mengejar Paulus dan mau menangkap Paulus, ya. Nah, kemudian ini gambarnya, ya. Orang-orang Yahudi yang sedang mendengar cerita Paulus itu mereka berencana jahat, ya. Mereka akan menangkap Paulus. Dan kemudian Paulus bagaimana? Apakah Paulus lari? Tidak, ya. Apakah Paulus bersembunyi? Enggak, ya. Di gambar ini Paulus tetap bercerita, ya, dengan berani, ya. Dia bercerita apa? Di Alkitab yang tadi kita sudah baca, dia bercerita, dia menceritakan tentang kehidupannya, ya. Jadi saat dia diancam, dia tidak takut, ya. Kalau ada orang yang takut, dia ceritakan kebaikan hidupnya, ya, aku orang baik kok. Tetapi Paulus tidak. Ketika dia dalam ancaman, dia bercerita tentang kehidupannya, ya. Ini dia. Paulus bercerita bahwa dulu dia sebelum bertobat, dia adalah orang yang jahat, ya. Dia tidak suka kepada orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dia menangkap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian Paulus bertobat. Nah, sebelum Paulus bertobat, namanya bukan Paulus, ya. Ini adik-adik lihat, namanya Saulus, ya. Kemudian setelah dia bertobat, dia namanya ganti menjadi Paulus. Nah, ketika dalam ancaman Paulus akan ditangkap, Paulus tidak takut, ya. Paulus tetap berani bercerita dan bersaksi, ya. Apa itu bersaksi? Bersaksi adalah memberikan kepastian, ya, menceritakan suatu kepastian, apa yang pernah dialami, apa yang pernah dirasakan, dan apa yang pernah dilakukan, ya. Nah, seperti Paulus juga begitu, ya. Dia bersaksi di dalam ceritanya, dia bersaksi mengenai apa yang pernah dialami, ya, dari orang yang jahat, kemudian dia bertobat, kemudian dia apa? Memberitakan firman Tuhan kemana-mana, ya. Nah, itu dia. Dia tidak takut, tetapi dia bersaksi dengan jujur, ya. Dia menceritakan suatu kebenaran tentang kehidupannya, ya. Di sini adik-adik lihat, ketika dia bercerita, orang-orang nggak tambah marah, ya. Tetapi semua orang mendiam dan tenang, ya. Di Alkitab dibilang semua diam dan tenang mendengarkan cerita Paulus, ya.
Nah, itu berarti Tuhan ada bersama dengan Paulus dan Tuhan menyertai Paulus, ya. Nah, coba lihat lagi di sini ada tulisan, ya. Apa tulisannya? Yuk kita baca bersama-sama. Aku mau bersaksi, ya. Nah, Kak Geni dan adik-adik, semua kita mau bersaksi seperti Paulus, ya. Bagaimana sih caranya, Kak? Ya. Pasti adik-adik mau tahu ya, bagaimana caranya. Caranya gampang, ya. Seperti Paulus tadi, berkata jujur, ya. Apa sih jujur? Ya, jujur itu berkata yang benar dan tidak bohong, ya. Seperti Paulus tadi, ya. Berkata jujur, kemudian berani, ya. Berani. Jadi jangan bohong. Aku bohong aja deh supaya nggak dimarahin mama, gitu ya. Nilainya jelek, terus ditanya bilang enggak kok, bagus, atau enggak mah belum ulangannya besok, gitu. Takut, ya. Dan akhirnya bohong. Tapi adik-adik nggak gitu ya, ya. Harus jujur dan berani berkata benar, ya. Nah, ini ada gambar lagi. Ya, gambar apa ini? Oh, adik-adik bernyanyi, ya. Waktu HUT PA kemarin. Bagaimana lagunya? Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, ya. Seperti itu ya. Kak Geni seneng loh lihat adik-adik nyanyi, ya. Tuh lihat gambarnya. Elis tangannya gini, ya. Semi sukacita banget, Semi loncat-loncat nyanyinya, ya. Nah, waktu videonya dipanggil untuk tayang, itu Kak Astrid kan ngomong, kita akan mendengar kesaksian pujian dari adik-adik PA Bukit Sentul, gitu ya. Nah, kesaksian itu berarti adik-adik juga sudah bersaksi melalui pujian yang dibawakan kemarin, ya. Dimana adik-adik bernyanyi, bukan hanya bernyanyi, tetapi adik-adik menceritakan, ya, bersaksi kepada teman-teman lain bahwa Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kita, ya. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik kalau mau menjadi saksi Tuhan harus jujur dan berani, ya. Oke, selamat menjadi saksi Tuhan. Aku mau bersaksi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Tangannya ditutup, matanya dipejamkan. Kita nyanyikan tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah belajar mengenai firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami agar kami mau bersaksi dengan jujur. Kami mau bersaksi dengan berani, menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk adik-adik yang sedang menjalani masa pendidikan yang mereka harus jalani di rumah karena masa pandemi. Tuhan juga menolong mereka agar mereka tetap semangat, agar mereka boleh menjalani hari-harinya walaupun sekolah dari rumah dengan tetap tekun dan rajin ya Tuhan untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru.
Tuhan juga menolong para orang tua yang menemani mereka. Berikan juga kesabaran, kekuatan, dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan hampiri mereka satu persatu. Tuhan jamah mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan agar menjadi kekuatan bagi tubuh mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia kepadamu ya Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang menghormati Tuhan dan kedua orang tuanya di rumah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Sentul, untuk Ibu Pendeta, untuk semua majelis, untuk semua pelkat, komisi, panitia, dan karyawan kantor. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati pelayanan mereka. Kami serahkan juga pergumulan gereja kami yang sebentar lagi akan harus pindah ya Tuhan. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, campur tangan. Tuhan berikan kelancaran di dalam semuanya ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga melindungi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan melindungi Bapak Presiden dan seluruh stafnya, dari pusat sampai daerah. Tuhan juga berkati segala pekerjaan mereka dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami terus ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik? Kakak harap luar biasa semua ya. Sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Gimana nih adik-adik ayat hafalannya? Gampang kan? Kakak harap semuanya berusaha untuk menghafalkan ya. Selamat menghafal adik-adik, semangat selalu. Terima kasih adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Laya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa siapkan celengannya dan uang persembahannya ya. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa angkat tangan adik-adik di tangan kanan adik-adik, lalu kita bilang, "Tuhan, berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima
sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Ya, kita mau menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan, biar itu bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, bahkan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih, biarlah ungkapan syukur kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin.